Itu benar-benar memang saya lihat ya ada yang matanya biru, itu benar-benar mata biru atau karena memang kawin silang dari sebelumnya dari mana gitu? Soalnya kalau Saleko dengan Saleko sebenarnya peluang untuk mendapatkan genetik belang ini Iya. lebih besar. Tetapi dia sifat letalnya juga tinggi. Ini saya pertama kali naik kerbau dan ya ini mungkin karena kerbaunya memang baik, di treatment dengan baik, bersih, nggak bau dan nggak kotor. Halo sahabat, ketemu lagi di Lukia Game Channel. Pada video kali ini saya ada di Inagro. Jadi memang pusat pengetahuan, pusat penanaman. Jadi bisa bilang bahwa ini agro entertainment, apa ya? Agrowisata. Ada ikan, ada kerbau dan lain-lain. Ini sekarang saya mau membahas tentang kerbau bermata biru. Nah, ini kerbau mata biru, ada yang bilang Saleko, bilang albino. Kita biar lebih jelas, biar saya nggak salah-salah, kita langsung nanya sama yang in charge di sini. Halo, selamat Halo, sore. sore Kalki. Dengan siapa? Saya Amung. Abang Amung. Abang Amung atau Mas Amung? Boleh, apa aja? Ya, Mas Amung ini memang dari Inagro tentunya yang ngurusin kerbau. Ya, Kerbau apa? ini kerbaunya bukan albino, bukan bule, tapi spotted. Spotted. Ya, kerbaunya kerbau belang. Jadi memang ada kelainan genetik, tetapi di Indonesia itu nilainya luar biasa tinggi. Apakah ini endemik dari Indonesia atau memang impor sebelumnya atau apa? Endemik Indonesia. Di mana tepatnya? Kalau di sini kita yang paling terkenal itu di Toraja. Di Toraja. Jadi Iya. kerbau asli Toraja. Ya, Itu benar-benar memang saya lihat ya ada yang matanya biru, itu benar-benar mata biru atau karena memang kawin silang dari sebelumnya dari mana gitu? enggak, itu memang kelainan genetik saja sebenarnya. Iya, iya. Tapi faktor resesif itu oleh masyarakat Toraja dianggapnya sebagai kerbau setengah dewa. Iya, Karena memang nggak pernah ada dan jarang sekali dihasilkan. betul. Iya, Behaviornya seperti kerbau biasa kan, yang suka masih ke air, masih apa berkubang, kadang-kadang masih sama. sama. Walaupun dia mata biru dan badannya belang-belang, Ya, tetap. sama. Saya sempat bilang waktu itu kerbau albino. Ternyata banyak yang mengoreksi saya di komen bahwa itu bukan albino. Ya. Itu adalah memang semacam apa mutasi genetik atau apa Betul, ya? mutasi genetik. Katanya juga ada yang habis lahiran, apa udah ada anak-anaknya juga gitu. Sudah? Baik, nanti kita bisa lihat ya. Boleh. Baik, mari. Ya. Iya, Mas Amung. Ya. Ini kalau di Inagro sendiri ada berapa jumlah kerbau? Totalnya sekarang ada 41 41. total livestock. Ya, tapi itu bukan yang bermata biru atau bukan yang Saleko Ya, semua. ya. Kalau yang bermata biru itu asalnya dari Toraja, sekarang totalnya ada 4. Ada 4. Jantan, 1 betina. Jadi totalnya ada 5. 4 Saya jantan, sempat 1 lihat betina. kemarin yang matanya biru bukannya rada banyak gitu. Itu anakannya. Oh, anakannya. Ya. Oh, berarti Kalau yang kemarin datang ke sini itu induk betina, induk betina Saleko mix 1 ekor. Oh, 1 ekor. Ya, ini yang jantan-jantannya khusus kita datangkan dari Toraja. Nah, kalau anak-anaknya mata biru itu anaknya siapa? Anak- Anaknya Saleko tuh bukan Saleko? Sama, anak Saleko juga. Saleko juga. Ya. Itu Saleko sama Saleko atau mixed breed? Mixed breed. Mixed breed. Ya, soalnya kalau Saleko dengan Saleko sebenarnya peluang untuk mendapatkan genetik belang ini Iya. lebih besar. Tetapi dia sifat letalnya juga tinggi, Gampang mati. gampang mati. Iya itu paham saya. Jadi Iya. saya tadi sempat mau ngejar ke situ kan, kenapa nggak Saleko sama Saleko? Tapi Iya. ternyata memang ada banyak kelemahannya ya. Betul. Kayak kalau saya bandingkan sedikit, misalnya kayak saya ada kera albino, itu punya banyak kelemahan tuh. Nanti dia tremor, nanti matanya nystagmus gitu, Iya. terus lebih lemah daya tahan Betul. tubuhnya. Tapi mungkin kalau di mix nanti anaknya membawa resesif semacam kayak head gitu, kayak Betul. head gitu. Jadi nanti visualnya normal tapi ada genetiknya bisa nularin. Betul. Apakah sama juga di kerbau Sama, gitu? sama, persis. Oh. Dan perlakuannya kalau tadi kan behaviornya dia sama tuh seperti kerbau lainnya. Tapi kalau perlakuannya untuk kerbau-kerbau ini apakah harus lebih bersih? Ini kalau saya lihat kandangnya bersih banget. Saya nggak nyium sedikit pun bau kebo. Biasanya saya tuh kalau kandang kebo, kandang sapi, kandang kambing itu dari jarak 500 meter udah mulai kecium, 100 meter mulai menyengat gitu. Ya. Ya walaupun bau-bau kotoran kerbau atau Ya. sapi. Ini kok kenapa nggak? Karena memang perlakuan kita ke mereka harus lebih eksklusif. Untuk apa? Maksudnya karena takut dia mati atau memang penyakit kulitnya? Karena memang dia kulitnya lembut sekali gitu? Satu, memang dia kan membawa faktor gen resesif ya. Iya. Jadi tidak seperti kerbau-kerbau yang lain. Terus yang kedua, secara value juga memang Jauh sangat lebih- bernilai. Sangat bernilai. Ya, jadi kita mesti ngejaga dia betul-betul. Yang polos hampir semuanya nggak ada item-itemnya tuh katanya lebih murah harganya dibandingin sama yang belang-belang. Ya, itu kalau di Toraja disebutnya tedong bulan. Tedong bulan tuh yang polos. Yang polos, kalau di kita dikenalnya kerbau bule. Kerbau bule. Ya, stratanya yang paling bawah. Bawah. Sedangkan kalau yang paling atas itu namanya tedong saleko.
Tedong Saleko di atas harganya, di atas Tedong Bulan. Tedong Ya. Saleko adalah mulai belentang-belentong gitu. Betul. Semacam kalau di Sugar Glider dibilang mozaik mungkin ya. Betul. Iya kan mozaik. Betul. Nah, range harganya kalau saya makan nih, kalau harga kerbau biasa berapa? Yang kisaran-kisaran aja kan yang dewasa ya. Kerbau Ya. biasa berapa? Kerbau Tedong Bulan berapa? Tedong Saleko berapa? Kalau kerbau biasa itu sekitar 20 sampai 30 juta. Yang dewasa ya. Yang dewasa. Kemudian kalau tedong bulan itu sekitar 40 sampai 50. Kemudian kalau tedong saleko itu market price nih kalau Market ya. price, Saya bilang market market price, price itu di atas 600 juta. Lonjakan harga itu luar biasa Iya. sekali ya. Dari yang harga 50-an, 50-60 bisa menjadi 600 juta. Iya, bahkan ada yang 1 miliar dan itu betul. Dan apakah tipikal belentong-belentongnya atau motifnya itu mempengaruhi harga nggak? Misalnya kayak palanya doang yang hitam atau mulai banyak itu? Iya, motif itu mempengaruhi harga karena bagi masyarakat adat Toraja itu semua yang ada di badannya ada makna, Oh, ada tanda-tandanya. Saya sempat dengar, mungkin nanti bisa dikoreksi, katanya untuk persembahan atau untuk kurban di sana ya, Iya. untuk kurban acara adat ya. Betul. Saya nggak tahu acara adatnya apa, tapi semakin mahal semakin bagus kerbaunya itu semakin meningkatkan strata sosial di sana. Jadi kalau orang yang status sosialnya tinggi, kerbaunya tuh yang memang harus cari yang seperti ini seperti itu gitu. Betul kalau Ki. Karena di sana nama upacaranya kan Rambu Solo. Rambu Solo. Jadi Rambu Solo itu diadakan untuk menjembatani perjalanan arwah Iya, yang meninggal menuju ke alam akhirat. iya. Itu yang dipercaya oleh masyarakat di sana. Heeh. Kemudian kalau misalnya kita bicara tadi kerbau saleko, syaratnya memotong kerbau saleko harus memotong kerbau biasa dulu sebanyak 13 ekor. Baru boleh memotong 1 ekor saleko. Oh, iya iya. Jadi nggak mudah. Nah, tapi untuk salekonya sendiri kan juga lama-lama kan semakin jarang Ya, karena dia lahirnya juga susah, begitu lahir Ya. juga pada mati kadang-kadang kan Ya. gitu. Jadi udah harganya jarang, harganya mahal, plus kalau memotong yang mahal ini harus motong yang setengah-setengah harga itu juga banyak gitu. betul. Tedong bulan dilakukan gitu juga nggak sih kalau tedong Kalau bulan? tedong bulan tidak, Ya, jadi tedong saleko ya. hanya tedong saleko. Iya, iya. Ya, sahabat, jadi kalau misalnya kita lihat ini ada kerbau betina-betina ya dicampur, terus ada anakannya. Saya tanya dulu, kalau jantan-jantan deket berantem nggak sih? Untuk anakan Nggak, jantan yang gede, jantan besar Berantem. pasti berantem ya. pasti berantem. Oh, jadi jantan tuh pisah-pisah. Nah, Ya. kalau betina bisa Bisa berkoloni seperti ini. berkoloni dan ada bayi-bayinya ini. Ya, Mereka nggak bertukar, maksudnya nggak menyap kayak si betina ini nyusuin anak yang satunya, bertukar-tukar nggak? tidak. Ada satu kasus misalnya induknya mati. Iya. Anaknya kan berarti jadi piatu. Piatu, Nah, biasanya ada induk yang baik yang mau nyusuin juga. Oh, oke. Jadi pemeriksa kehamilan kerbau itu lebih sulit daripada memeriksa kehamilan sapi karena apa? Karena dia sifatnya liar. Oh iya, Kerbau itu sebenarnya hewan koloni yang bukan untuk di bukan domestik lah sebenarnya ya. betul, tapi dia memang liar. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang menyentuhnya, dia pasti akan nggak mau. Sebenarnya begitu instingnya. Dan ternyata dokternya adalah seorang wanita. Yap, Siapa namanya? Dokter Vinda, Boleh ngobrol sedikit? boleh. Ya, dokter Pindah. Vinda. Oke, dokter Vinda ini memang menangani kerbau-kerbau yang di sini, atau memang menangani juga yang lain-lain, atau lagi spesifik nangani kerbau di sini? Ada kerbau, ada sapi, ada ayam juga sih. Kalau ayam kayaknya nggak ada resiko lah ya, ayam gitu. Kalau sapi mungkin ya ada resiko, tapi kan dia sudah didomestikasi udah dari ribuan tahun yang lalu. Kalau kerbau ini, walaupun mungkin udah sering lihat dari zaman saya kecil banyak kerbau-kerbau buat membajak tanah, pertanian, tapi dia kayaknya lebih liar gitu. Dan itu gimana cara menghandle-nya? Ya benar sekali. Misalkan kalau saya itu mau periksa kebuntingan, Iya. itu perbedaan antara sapi sama kerbau itu terasa banget. Kalau kerbau itu kita baru kan kalau periksa kebuntingan itu kita masukin tangan, maaf, Iya. lewat anusnya ya. Iya, Jadi itu kalau di sapi itu biasanya tenang, tapi kalau kerbau itu pasti dia udah berontak, dia bisa loncat, dia bisa nendang, pokoknya tenaganya itu kuat. Pernah ketendang? Untuk sampai saat ini sih belum Oh, pernah masih sih. masih beruntung ya, masih Jadi belum. kalau dia udah ini langsung loncat. Iya. Maaf, itu kok masuknya ke dalam anus bukannya ke dalam vagina? Bukan, jadi kita tuh saluran reproduksinya itu kan ada di bawah saluran pengeluarannya. Iya. Jadi kita masukin lewat anus, tapi kita tuh Meraba. ngeraba uterusnya gitu. Oh, iya. Kita inseminasi buatan pun pasti kita
colok Untuk fiksasi uterusnya itu juga dari anus, nanti alatnya baru lewat ke masuk vaginanya. Oh iya, kerbau tuh gigit gak sih? Enggak sih, soalnya dia kan cuma punya gigi bawah aja, gigi atas dia nggak punya. Oh, soalnya kuda tuh gigit, saya baru tahu. Ya, kalau kuda gigit, Iya. karena gigi atas gigi bawahnya ada. Kebo kalau nggak ada gigi atasnya, jadi dia ngunyahnya motong rumputnya gimana ya? Kan ada gigi geraham, kalau gigi Iya. depannya itu yang nggak ada. Jadi cenderung nggak gigit, tapi dia bisa nyeruduk. Walaupun yang betina, itu kan tetap ada tanduknya kan? Ya, Dia betina tetap gini-gini tetap juga kan? bisa Menanduk juga Iya, kan? benar. Ya sahabat, ini kerbaunya namanya Marco. Ini jenis kerbau kudu. Ini lebar sekali dari sini sampai sini. Ini saya pertama kali naik kerbau, dan ya ini mungkin karena kerbaunya memang baik, ditreatment dengan baik, bersih, nggak bau dan nggak kotor, sehat dan ramah gitu ya. Tapi ya kalau yang lainnya saya nggak tahu. Tapi kalau kerbau di luar sana mungkin nggak mau dinaikin karena nggak dilatih. Jadi ya ini pengalaman pertama nih. Saya juga nggak tahu cara nyetirnya. Mudah-mudahan dia nggak kabur, enggak lah ya. Oke kali ya. Jalan dulu bentar. Kali ini. Ya udah biarin. Ya kalau dia aja langsung. Ayo coba aja. Ya, tarik kanan terus. Ya, Iya, tadi kan saya naik si Marco ini. Ya. Itu Marco jenis kerbau apa? kerbau pudu. Kerbau pudu. Dari Ya. mana juga itu asalnya? Sama dari sana, dari Toraja, dan di sana itu dipakai untuk adu tarung. Betul. Kerbau tarung ya. Ya, Tapi memang orang pada naikin kerbau nggak sih? Nah, Karena sebenarnya- di sini karena jinak aja kan? ya betul. Karena Kalau jinak. di kampung-kampung sih sebenarnya dinaikin Kak. Biasanya iya. anak-anak kecil yang suka Iya. naik. Dia dipakai juga buat ngebaca nggak kali ini? Atau cuma buat tarung aja? Ini cuma buat tarung aja. Buat tarung Kerbau aja. eksklusif. Dan Ya. dia ini saya ngebayangin kalau tarung dengan tanduk segede ini berarti bisa mati dong lawannya. Estimasinya hanya 5 menit. Makanya di sananya sudah nggak boleh ikut tarung. Oh. Jadi usianya sekarang kan sudah 13 tahun nih Iya. kerbau. Hmm. Nah dia posisi di Torajanya sudah pensiun, nggak boleh tarung. Oh, oke. Nah, kalau oke. dipakai tarung 5 menit selesai. Tapi dia soft. Maksudnya dia kayak baik banget itu sama orang gitu. Sama orang asing. Sebenarnya kalau pas datang dulu Kak, Iya. itu nggak ada satu orang pun yang bisa nyentuh kecuali yang melihara. Oh. Saat datang dulu. Dia harus kenalin dulu pelan-pelan sampai mau nerima gitu. Ya biasanya kalau di hewan itu ada, kita bilang hewannya trust atau enggak gitu ya kalau Iya, di- iya, iya. Kalau udah trust mungkin dianya juga enak. Lihat orang tuh bukan ancaman. Ini sahabat saya beruntung banget karena saya berhasil bisa naik kerbau bukan sembarang kerbau, bukan kerbau yang saya suka lihat mungkin di, karena saya di Cilacap pernah lihat kerbau, di Tegal pernah lihat kerbau kan, kerbau Jawa lah ya. Tanduknya biasa. Ini saya naik kerbau apa lah lupa Pudu. lagi. Kerbau pudu kapan lagi gitu. Dan kerbau pudu kan biasa tarung dan apa ganas gitu. Ini bisa jinak ini. Terima kasih Nagro udah memberi kesempatan saya bisa naik kerbau ini gitu.